Muhammadiyah Surakarta. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz kita yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita di kesempatan pagi hari ini. Posisikan ayat itu atau hadis itu untuk kita secara personal. Jadi kalau Nabi menyampaikan hadis dibuka dengan rasakan surat Nabi itu, hadis Nabi itu untuk kita, untuk saya. Kata Nabi, man salaka tariqa yaltabisu fihi ilman. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Taqwa Zian Maulana akan dibacakan Quran Surah At-Taubah ayat 18 hingga 19 kepada saudara Taqwa Zian Maulana. Dipersilakan. Hadirin yang berbahagia, saudara Taqwa Zian Maulana adalah seorang mahasiswa kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2022. Saudara Taqwa Zian Maulana juga aktivis mahasiswa pencinta Al-Quran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beberapa prestasi yang sudah diraih di antaranya juara 1 Azan Komnas Senior di Universitas Ahmad Dahlan tahun 2023. Juara 1 Tilawah Quran tingkat nasional dan analisis kesehatan Manggala Yogyakarta tahun 2023. Juara 3 Tilawah Mahasiswa Nasional Golden
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah alladhi faddala al-ummata al-muhammadiyah ila yaumil qiyamah. والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسل بالدعوة بالحكمة رحمة للعالمين فصلوات الله عليه وعلى أهله وآله وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد وبعد. Yang kita banggakan, dan dengan kebanggaan ini lengkap kebahagiaan dan kesenangan kita di pagi menuju siang ini untuk tuan rumah keluarga besar Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS, yang saya ingin wakilkan kebanggaan ini pada Rektor Profesor Dr. Sofyan Hanif. Kita berikan tepuk tangan dulu. Pak Rektor, saya dengan sejujurnya mengatakan selalu merasa bangga saat memasuki editorium ini. Ini kali ketiga saya berada di sini. Tahun lalu Pra Muktamar memberikan tausiah. Saat muktamar saya menjadi saksi sebagai penggembira dari luar masuk ke dalam, dan saya menyaksikan betul apa yang beliau sampaikan Hizbul Watan dan teman-teman Kokam, karena saya berjalan berputar sampai kemudian menuju di ruangan ini. Dan ini saya kali ketiga berada di sini. Saya bukan bangga dengan megahnya, bukan bangga dengan viralnya Pak Rektor, tapi saya bangga karena Pak Rektor dan keluarga besar UMS berhasil mentransformasikan dakwah Muhammadiyah yang dimulai dengan dakwah bil lisan, transformasi dari retorika bil lisan kepada bil qalam oleh suara Muhammadiyah, dan UMS menjadikan itu di era milenial dengan dakwah bil bunyan. Jadi ada terobosan dengan 3 pilar baru dari bil lisan, bil qalam, bil bunyan. Jadi masuk ke ruangan ini bukan sekedar bangga dengan besar dan megahnya, tapi kita patut bangga menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah yang mentransformasikan dakwah yang sesuai dengan halnya. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, dan kita doakan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan dan kemuliaan guru kita dan ayahanda kita Kiai Haji Dr. Sa'ad Ibrahim, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi Majlis Tabligh. Ketua Majlis Tabligh PP Muhammadiyah Kiai Haji Fathur Rahman Kamal, teman-teman, saudara-saudariku dari seluruh unsur pimpinan wilayah Majlis Tabligh se-Indonesia, dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh keluarga besar dan keluargaku yang hadir di ruangan ini dari sisi-sisi yang mungkin tidak banyak dikenali. Spesial untuk seluruh jamaah yang hadir, doa saya khusus semoga kita semua termasuk dalam satu hadis yang disampaikan Rasulullah SAW lalu diviralkan oleh Imam Ibnu Majah
dari riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man ismun mausulun yadullu ala al-faradiyatil 'amiyah. Paham? Tidak. Kalau di belakang yakin paham saya. Konjungsi kata sambung menunjuk pada objek, kadang subjek secara personal. Jadi kalau ada ayat hadis dibuka dengan man, posisikan ayat itu atau hadis itu untuk kita secara personal. Jadi kalau Nabi nyampaikan hadis dibuka dengan man, rasakan surat Nabi itu, hadis Nabi itu untuk kita, untuk saya. Kata Nabi, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma. Siapapun tanpa kecuali, besar, kecil, tua, muda, melekat jabatan, tak melekat kedudukan, laki-laki, perempuan, siapapun dia, yang berangkat dari tempat dia menetapnya, meniti jalan yang kadang berliku untuk menuntut satu pengetahuan yang mendekatkan dia dengan Allah, sahhalalahu tariqan ilal jannah. Allah akan balas setiap langkahnya, keringat, biaya, perjalanan yang ia tempuh dengan meringankan langkahnya saat hisab menuju surganya kelak. Mudah-mudahan saat ini kita dikumpulkan dalam keadaan yang megah, esok lusa kita dihimpun oleh Allah dengan suasana yang lebih indah di jannahnya insyaallah. Saya ini kok kalau ngelihat sekarang warga Muhammadiyah nggak sama kayak yang disurvei itu ya. Ini banyak ini, ya. Saya tambahin yel-yelnya ya Pak Rektor ya. Ya. Kalau saya sebut Muhammadiyah, jawab dengan lantang ya 3 kali. Banyak, banyak, banyak gitu ya. Siap? Muhammadiyah, banyak, banyak, banyak. Mas tolong videoin, nanti viralin ya. Ya. Siap? Muhammadiyah, banyak, banyak, banyak. Itu nggak usah pakai insya Allah lagi. Ya. Baik. Saya tuh nggak pernah nyanyi. Nyanyi itu cuma 2. Satu Indonesia Raya. Itu batuk. Kalau batuk pasti penting itu. Satu Indonesia Raya untuk menunjukkan bahwa dan menegaskan saya Indonesia. Dan yang kedua, yang paling saya hafal sejak sekolah di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah sampai sekarang dan saya jaga itu Sang Surya. Jadi maksudnya saya ingin menegaskan, kalau Anda mengenal saya sekarang dengan dakwah yang banyak disifati orang yang wallahu a'lam. Orang mengatakan ada kelembutan, orang mengatakan ada kemudahan, ada keluasan. Saya ingin tegaskan rahasianya. Itulah hasil pendidikan yang saya dapatkan saat menempuh pendidikan di sekolah Muhammadiyah. Dan tidak ragu saya katakan sampai hari ini, tadi MC kurang menyebutkan, panggilnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat. Tolong tambahkan, Ustadz Adi Hidayat, warga Muhammadiyah yang menjabat di Wakil Ketua Majlis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya. Kalau hafal tambahkan nomor KTM-nya 10 25 84 05 96 06 76. Pak Fatur Rahman belum tentu hafal itu. Baik. Itu mukaddimahnya, sekarang kita masuk pada inti. Satu kali saat turun perintah dari Allah kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah, maka bersiaplah Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke, ulangi, jawab yang kencang, dari kota Mekah ke
udah kencang salah lagi. Madinah belum ada dulu. Itu. Madinah belum ada. Yang ada itu karena Madinah itu belum ada. Setelah Nabi hijrah, ditata, baru jadi Madinah. Jadi saat Nabi akan hijrah, nama tempatnya masih Yasrib. Yasrib itu nama orang. Bagian dari keturunan, anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam, yang setelah peristiwa banjir besar itu, kemudian kapalnya mulai mendarat, menyebar kemudian keturunan dan hewan-hewan berpasangan yang dibawa. Di antara keturunan yang terlahirkan kelak ada yang bernama Yasrib. Maka dia berkelana, menetap di satu tempat dulu. Yang pertama kali menempati tempat yang kosong itu, maka tempatnya diberi nama dengan nama orang yang pertama kali menginjakkan di tempat itu. Maka diberi namalah dengan nama Yasrib, anak keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita patut berbangga, insya Allah, nama editorium ini Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di antara pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia yang nasabnya itu nyambung sampai Nabi Nuh alaihi salam sampai ke Nabi Adam. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwish bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman bin Kiai Ilyas bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek. Kiai Gerbek tuh nyambung ke atasnya ke Ahmad Jumadil Kubra. Itu sekarang masjidnya ada di Simpangan Semarang. Kalau Semarang mau arah Demak itu sebelum ke Sultan Agung, sebelah kiri ada masjid besar warna hijau, bagian kubahnya emas, itu namanya Masjid Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Belok ke kiri setelah ada runway itu, kanannya dhariqnya, kirinya itu arah Demak. Ahmad Jumadil Kubra, ke atasnya Azmat Khan, naik ke Ali Zainal Abidin sampai ketemu anak-anaknya Al-Husain, Al-Husain adiknya Al-Hasan, Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suaminya Fatimah Az-Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matusyada bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Coba ulangi. Baik. Balik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta hijrah ke Yasrib. Saat datang ke Yasrib itu, nanti kita akan belajar tautan dengan tema kita. Ternyata yang dihadapi masyarakatnya heterogen. Ada Yahudinya sudah mendominasi. Yahudi itu sudah berangkat ke Yasrib itu di kisaran periodenya Kaisar Hadrian 135 sampai 150 Masehi, saat mereka mencoba memberontak di wilayah Romawi di Syam, tapi kemudian gagal, maka diputuskan dan disarankan oleh rabi pendetanya untuk pergi mencari tempat sambil menunggu nabi hebat yang akan lahir di akhir zaman, membawa umatnya memimpin dunia. Itu sudah viral di kalangan masyarakat, di kitab Taurat tertuliskan, didokumentasikan di Quran surah ke-7 di ayat ke-157. Yahudi datang ke Yasrib, sudah ada orang Arab Yaman sebelumnya membentuk koloni. Yaman punya 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Yahudi datang dengan 3 suku besar. Ada Qainuqa di dalam Yasrib, ada Bani Nadhir di luar Yasrib, ada Bani Quraidah di luar Yasrib, dan 20 suku kecil. Jadi Nabi datang itu sudah ada Yahudinya, sudah ada kemudian yang Arabnya, ada Nasraninya, tapi situasinya tidak ideal. Konflik banyak, pertikaian 120 tahun tidak tuntas. 3,
Ekonomi dimonopoli sama Yahudi, harga ditetapkan, pasar jatuh. Sampai ada yang viral kalimatnya di masa itu, kalau ingin melihat pasar yang rusak setelah di Persia, itulah Yathrib. Perhatikan baik-baik. Ini yang menjadi spirit pertemuan kita menjelang siang ini. Apa yang dibimbing oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk merubah keadaan masyarakat dengan tingkat sosial seperti tadi, berubah menjadi suasana kota yang mencerahkan. Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai kemudian semua orang viral mengatakan, kalau Anda cari orang jujur, Madinah. Anda cari orang hebat, Madinah. Cari pasar yang stabil, Madinah. Cari orang yang baik, Madinah. Punya masalah ingin selesai, Madinah. Apa yang pertama Allah bimbingkan pada Rasulullah untuk menata menjadi satu kehidupan yang mencerahkan itu? Ternyata dua. Dan dua itulah yang menjadi tema besar kita saat ini. Saya mulai dari bawah. Satu, Nabi membangun kekuatan jamaah. Saya ulang. Nabi membangun kekuatan jamaah. Selesai mukaddimah saya, sekarang kita mulai inti bahasannya. Tadi baru mukaddimah. Sampai jam berapa kita? Oh iya, silakan. Ibu-ibu mau sampai sore, saya jam 11 selesai ya. Nabi datang, disambut dengan luar biasa. Kemudian yang beliau lakukan sangat mencengangkan. Jadi sebelum datang itu Allah sudah menampilkan dan menanamkan pada Rasulullah untuk memitigasi wilayah sekitaran Yathrib itu. Ini ada konflik Aus dengan Khazraj. Ini konflik sosial, ada Yahudi dengan yang lain-lainnya. Maka apa yang dilakukan Nabi? Mencontohkan kepada non-muslim yang hadir saat itu bahwa umat Islam senang persatuan. Maka akha bainal muhajirin wal ansar fil jamaah. Yang pertama beliau lakukan supaya tidak ikut dalam konflik, tidak masuk dalam faksi, tapi dibimbing oleh Allah, Muhammad tunjukkan Islam senang persatuan. Muhammad tunjukkan Islam tidak senang lebur dalam konflik. Jadi kalau yang Yahudi masih konflik, yang lokal masih konflik, Islam datang tunjukkan dengan persatuan dan jamaah. Maaf, jadi kalau ada umat Islam sekarang, di satu faksi ada yang berkonflik, sisi lain ada yang bertikai, lalu Anda masuk ke dalam golongan itu, Anda belum masuk pada golongan yang dicintai dan ditunjuki oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau teman ibu yang bikin status, ibu yang berantem di komennya. Banyak jadinya kan sekarang begitu ya. Itu belum termasuk kepada golongan yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Saya agak cepat. Maka dipersatukan muhajirin dan ansar. Yang bisa jawab angkat tangan. Saya ulang. Yang bisa jawab angkat tangan, saya beri hadiah. Siap? Yel-yel dulu. Muhammadiyah? Bagus. Apa artinya ansor? Ya. Baik, bagus. Belum dapat hadiah. Penolong, bagus. Mana staf saya? Baru 100.000. Orang-orang yang menolong sudah didapatkan sama itu. Waktu habis. Padahal saya mau ngasih minimal 1 juta, maksimal umroh. Sayang waktu habis. Ansor itu artinya secara singkatnya menolong sesuai kebutuhan tanpa pamrih. Saya ulang, menolong sesuai kebutuhan tanpa pamrih. Ilustrasinya begini. Jadi ada muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Yathrib, itu diterima oleh yang Ansar yang tinggal di wilayah Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah,
itu cara mereka menerimanya disesuaikan dengan sifat yang ditolong dan dibantunya. Jadi kalau ada orang yang datangnya itu yang hijrah haus, itu diterimanya oleh orang yang bawa minuman. Kalau yang datangnya itu lapar, diterimanya oleh orang yang bawa makanan. Kisah yang paling viral, teman-teman kenal nggak dengan Abdurrahman bin Auf? Kenal di mana tuh? Abdurrahman bin Auf itu muhajirin atau ansar? Muhajirin. Tapi jangan lupa, sebelum hijrah, beliau itu hartanya dirampas oleh orang-orang Quraisy. Kemudian silahkan berangkat ke Yathrib sana, hanya boleh membawa pakaian yang melekat di badan. Harta kami rampas, kalau ingin kami kembalikan dan diangkat jadi orang paling kaya di Mekah, tinggalkan keyakinan Muhammad, balik lagi. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya mantap hijrah. Maaf sebentar. Tapi yang ternyata tidak mudah itu istrinya. Ditawarkan kalau Anda ikut suami, silahkan berangkat 400 km kurang lebih tempuh jalan ke Yathrib, pakai pakaian yang melekat di badan saja, harta kami rampas. Tapi kalau Anda mau tinggal di sini, harta suami kami berikan sepenuhnya, silahkan cari pemuda paling tampan wilayah Quraisy di Mekah ini, yang Anda suka, nikahi, kami fasilitasi. Sebentar ya, yang ikhwan. Kalau ibu dalam posisi istrinya Abdurrahman bin Auf pada saat itu, dan anggap suami nggak ikut hari ini, diberikan pilihan ikut suami ke Madinah dengan pakaian jalan belum tentu selamat, atau tinggal di Mekah jadi orang paling kaya, nikah dengan babang tampan paling hebat pada masa itu, difasilitasi pernikahannya. Ikut suami atau tinggal? Gak yakin saya. Ikut suami apa begini nih? Ikut suami gitu ya. Gak mudah. Ternyata istrinya memilih tinggal di Mekah. Jadi berangkat ke Madinah itu, ke Yathrib itu bukan hanya dengan pakaiannya saja yang hilang, harta, hilang tenaga, hilang pikiran, berangkat dengan tenaga, keringat, air mata, juga hilang keluarga. Hebatnya orang Ansar itu sebelum sampai, padahal Google belum ada, Instagram nggak ada, Abdurrahman bin Auf nggak pernah tercatat dalam kitab sejarah ngupdate status sebelum berangkat ke Yathrib. Tapi berita sampai, yang menerima orang paling kaya di kota Madinah itu. Tercatat dalam sejarah, silahkan cek. Orang paling kaya. Begitu diterima, perhatikan kata-katanya. Langsung disimpulkan dengan kesimpulan sementara karena belum tahu pendidikan apa yang diberikan pada Abdurrahman bin Auf oleh Rasulullah SAW. Kata Ansar ini yang menerima, akhil karim, au kama qal, saudaraku yang mulia, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, silahkan ambil setengah harta kekayaan saya. Saya dengar Anda ditinggalkan oleh istri Anda dan keluarga. Kalau ingin nikah lagi, silahkan cari perempuan yang Anda suka di Madinah ini. Kalau perlu, bagian dari keluarga saya pilih, saya nikahkan dan saya fasilitasi pernikahan itu. Gantian ya. Kalau antum yang laki-laki ditawari tadi, ambil setengah harta saya, silahkan pilih perempuan paling cantik di Solo Raya, saya fasilitasi pernikahannya, kata Pak Rektor. Contoh, maaf ya, anggap istri nggak ikut hari ini. Jawaban antum kira-kira apakah diterima atau tidak ditolak sama sekali? Laki-laki saya sudah tahu isinya, Bu, jadi percuma ditawari ditolak juga. Jadi saya hanya ingin gambarkan bahwa bagaimana kuatnya ikatan jamaah itu, saking tingginya dia bukan hanya sekedar bertemu, tapi memiliki sifat untuk memperhatikan siapa yang ditemui itu. Nah, dalam bahasa Arab, pertemuan yang menjadikan yang bertemu itu mengenal satu dengan yang lainnya.
dan memperhatikan dan mengisi di antara yang bertemu itu katanya disebut dengan al-jam'u, sifatnya disebut dengan jum'ah, pertemuannya, komunitasnya disebut dengan jamaah. Jadi kalau kita katakan pertemuan kita saat ini membentuk jamaah, hal pertama yang harus dilakukan, kalau kita menginginkan keadaan kita seperti Al-Madinah Al-Munawwarah, di Muhammadiyah banyak yang mencerahkan, di bisnisnya sukses, di kedudukannya hebat, di intelektualnya luar biasa cemerlang, dan menginginkan menjadi jamaah, bagaimana caranya? Maaf, jangan cuma Anda datang, penuh, bangga, duduk, dan pulang. Itu belum jamaah. Pun demikian dengan teman-teman di Majelis Tabligh ini. Ini kan se-Indonesia. Dan kita duduk di sini bukan cuma rapat, datang, rakornas, kemudian menyampaikan usulan, direkomendasikan, selesai. Tidak. Teman-teman berapa banyak yang hadir saat ini? Yang paling ironi kadang datang, maaf su'u jalisin, teman buruk tempat duduk yang paling gak bagus tuh kata Nabi, yang duduk gak kenal siapa yang ada di sampingnya. Oh ayo kenalan tuh. Jadi kalau disebut jamaah itu bukan kumpul-kumpul. Kita dikumpulkan tiap pekan, namanya hari apa? Hari Jumat. Itu Jumat itu khusus, itu hari Islami. Bukan cuma Sayyidul Ayyam, hari Islami. Karena asalnya itu nggak ada nama Jumat. Asalnya itu Yaumul Arubah. Hari untuk berbangga diri. Hari untuk pesta-pesta. Jadi hari pertama bagi orang Arab namanya hari Ahad. Kedua Yaumul Isnin, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin. Ketiga Yaumul Thulatha, diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Selasa. Keempat Yaumul Arbi'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Rabu. Kelima Yaumul Khamis, diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Kamis. Ahad sampai Kamis itu aktivitas orang jahiliyah itu menyebar, ada 4 pilar. Jadi kalau Anda ingin jadi orang keren di era jahiliyah, pilihannya cuma 4 golongan. 1, pedagang, tajir, jamaknya tujar. Maka mulai Ahad mereka menyebar, cari dagangan, kumpulkan harta. 2, syair, jamaknya syuara. Dari Ahad sampai Kamis itu naik turun ke lembah cari inspirasi untuk mencari syair-syair yang baik. 5 hari. 3, kahin, dukun. 5 hari itu dia berkontemplasi, merenungkan mantra-mantra yang paling hebat untuk persiapan hari ke-6. Yang keempat, sahir, tukang santet, tukang sihir. Dia akan membuat berusaha, inspirasi mencari cara-cara santet yang paling profesional. Hari ke-6 mereka namakan dengan Yaumul Arubah. Jum'ah nggak ada. Yaumul Arubah, hari kebanggaan diri sebagai orang Arab. Bagaimana cara membanggakannya? Mereka akan kumpul di pusat-pusat hiburan disebut dengan aswaq. Ada suq Dumatu Jandal, ada suku Uqad, dan puncaknya, maaf, mereka kumpul di Jabal Qubais yang sekarang itu di atasnya ada istana raja, di samping Grand Zamzam, Sofwa, Jabal Qubais. Nah, disitulah kemudian dibanggakan, difoyakan, dikompetisikan. Jadi dihitung, kalau hartanya paling banyak, diangkat jadi hartawan, dia akan paling berpengaruh membuat keputusan pada saat itu. Ditempatkan di parlemen Quraisy, sekarang lokasinya itu dekat Hotel Hilton yang lama. Hotel Hilton, depannya ada toilet, depannya lagi toilet kedua, nah itu parlemen Quraisy pada masa itu. Yang paling hebat syairnya dikompetisikan. 7 urutan pertama akan disusun, dituliskan dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah. Itu yang kelak akan diganti dengan kain kiswah bertuliskan ayat Al-Quran sampai sekarang. Dukun yang paling hebat mantranya itu diangkat jadi ketua dukun. Tukang sihir yang paling hebat sihirnya diangkat jadi ketua sihir. Jadi kebanggaannya cuma itu. Setiap pekan kumpul, pesta pora, 5 hari berangkat gelap, pulang gelap, kerja, cari harta. Akhir pekan hiburan, foya-foya,
pamer harta, update status, jahiliyah. Jadi kalau ada yang milenial sekarang, hari kerjanya cuma berangkat gelap, macet, pulang gelap, kerja, kumpulkan harta, akhir pekan liburan sambil update status. Itu sudah keduluan 15 abad yang lalu, jahiliyah. Bagaimana cara menggantinya? Turun Quran surah ke-62 di ayat 9 sampai 11 itu. Dan turunnya sesaat sebelum hijrah ke Yathrib. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Harinya diganti oleh Allah dari Arubah menjadi Jum'ah. Kata Allah, ini bahasa bebasnya ya. Hai orang-orang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kalau kalian sudah beriman, maka mesti beda visi hidup dan cara hidupnya dengan yang belum beriman. Ini ada Kiai Sa'ad di sini, saya harus menghargai beliau karena beliau senang bahasa Arab. Jadi saya harus dalamkan sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Di Nahwu disebutkan harfun nida linida'il qarib mutawassit wal ba'id. Huruf yang difungsikan memanggil semua objek, baik yang dekat, menengah atau jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu menunjuk isim mausul, konjungsi, menunjuk objek dengan semua keadaannya jama' tanpa dibedakan, semuanya. Perhatikan terjemah tafsirnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman kepadaku, siapapun kalian, dimanapun kalian berada, apakah merasa dekat, menengah, ataukah jauh dariku, sepanjang kalian merasa punya iman, kata Allah, perhatikan, aku ingatkan, aku tegaskan, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Saya simpan salatnya dulu, saya turunkan kata Jumatnya dulu. Mulai hari ini cara hidup kalian mesti berubah. Aku nggak larang kalian kumpul-kumpul, silahkan. Aku nggak larang kalian ingin semuanya datang bergerombol, silahkan. Cuman kumpulnya orang Islam dengan yang belum beriman itu beda. Orang Islam kalau kumpul Jum'ah, bukan datang, duduk, dengar tausiah atau khutbah, kadang-kadang mengantuk, sebagian tidur, sholat 2 rakaat dan pulang. Itu bukan Jumat. Datang, duduk, kenali di sampingnya siapa yang datang. 2, coba saling mengisi di antara yang datang itu untuk mengeratkan hubungan. Ini dipraktekkan langsung oleh Nabi, dan langsung setelah itu pada tahap yang keduanya diberikan fasilitasnya. Jadi kalau ditanya itu sudah ada jawabannya. Ya Allah, kami tidak dilarang kumpul, tapi kami bertanya di mana tempat kumpulnya. Saya ulang. Zaman jahiliyah kumpulnya di pusat hiburan. Sekarang engkau meminta kami tidak dilarang kumpul, di mana kumpulnya? Aula ini belum ada pada masa itu. Maka turun jawaban dengan perintah kepada Nabi, bangun masjid. Apa yang dibangun? Masjid. Maka saya gabungkan tema kedua dengan yang pertama, kekuatan masjid dan jamaah. Perhatikan, kumpulnya di masjid. Jadi masjid itu bukan hanya pusat ritual, tidak. Itu tempat konferensi terbesar bagi umat Islam itu, baik skalanya lokal, regional, atau sampai yang internasional, itu di masjid. Jadi saat kita dipanggil itu ke masjid, dan sifatnya melekat, perhatikan baik-baik. Kalau ke masjid itu sholatnya sholat apa? Sendirian atau berjamaah? Jamaah. Sifatnya jamaah. Nah, sifat jamaah itu bukan sekedar kumpul, tidak. Jadi ketika masuk masjid, persis saat datang itu, bukan sekedar yang dituntut ibadah ritualnya, tapi pancaran dari ibadah ritual itu menyatukan semua yang datang ke sana untuk saling mengenal dan mengisi. Karena itulah di zaman Nabi, tidak ada orang datang ke masjid kecuali kenal siapa yang datang itu dan tahu kebutuhannya. Contoh,
Nggak apa-apa sekarang bingung dulu, nanti di ujung saya tunjukkan hasilnya. Siapa yang pernah dengar sahabat Nabi namanya Sulek? Yang tahu angkat tangan, nanti saya tanya, benar 1 juta hadiahnya. Siapa yang tahu sahabat Nabi namanya Sulek? Angkat tangan. 1 juta? 1.500.000? Saya serius. 2 juta? 5 juta? Serius? Ya, belakang. Tolong diberikan mic itu, belakang. Nanti kan ada fundraising ya. Kalau salah itu wajib nyumbang tuh. Ya. Ada mic gak? MC. Tuh mic-nya mahal tuh, 5 juta kalau benar jawabannya. Ada? Baik Mas, saya tanya satu aja. Satu pertanyaan. Tolong staf saya ditandai ya. Benar dapat hadiah, salah harus nyumbang. Tolong dibantu, HW. Insyaallah. Itu HW apa Hawaii ini? Kalau HW jalannya cepet tuh, lari mas, lari. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Maaf jeda sebentar ya, sambil nunggu. Muhammadiyah? Banyak. Yang kencang. Muhammadiyah? Mumpung kita live hari ini ya. Ini live kan ya? Kameranya mana kameranya? Itu yang live ya? Ya LSI tolong lihat ya. Muhammadiyah? Alhamdulillah. Supaya dikoreksi surveinya itu. Mas, belakang sudah nyambung? Ya, saya cepat saja. Nabi punya sahabat bukan dari Madinah, namanya Sulek. Pertanyaannya, dari daerah mana Sulek itu? Udah sini aja antum, sini cepat lari. Udah saya kasih bocoran tuh. Udah nggak usah di Google. Sebagian udah cari di googling 5 juta nih. Mas, ini mas. Alhamdulillah. Kasih plus dulu. Dah, di situ aja. Sini. Alhamdulillah. Baik, sini mas. Ya, salam. Namanya siapa? Yulianto Andri. Baik. Dari mana? Dari Yogyakarta. Apa jawabannya? Sulek dari kota Gotovan. Nama populernya siapa? Sulek Al Gotovani. 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Pekerjaannya apa? Mekanik, masya Allah. Mas tolong ya, staf saya ya, nggak sia-sia lari ya. Alhamdulillah. Sudah menikah? Alhamdulillah Belum, baik. Siapkan buat mahar ya. Sini, Mas. Ibu, ini ahli mekanik. Saya kasih pertanyaan di atas rata-rata dan bisa jawab. Ya, insya Allah saya lihat baik juga, ada bekas tanda sujudnya. Nabi menyampaikan jika ada seseorang lelaki yang kau ridho dengan akhlak dan agamanya, maka jangan buang peluangnya. Ya, beliau belum menikah dan sudah siap dengan maharnya. Silakan mas. Ya Allah ya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya lihat sebagian sudah ada yang sinyalnya tanda-tandanya mas, belum? Jadi pakai saat sekarang ini Ustaz Fathur Rahman, ibu-ibu kita ini banyak yang sudah Qurani sekarang. Saya di Bekasi sekarang, kalau ada yang mau melamar, itu orang tuanya sudah mensyaratkan hafalan Quran. Di kalau nanya berapa hafal Quran, berapa juz. Tapi yang menarik begini, ada seorang kiai
punya anak perempuan, cantiknya tak terlukiskan, solehahnya bagus. Yang minat 3 orang. Begitu datang pertanyaan pertama, adik namanya siapa? Saya Anas pak, katanya. Baca surat An-Nas. Cek mahrajnya. Baca selesai. Kedua datang lagi, adik siapa? Torik pak, katanya. Baca surat At-Torik. Yang ketiga karena dengar kisahnya, wajahnya pucat. Tapi ini anak pintar. Begitu ditanya, adik namanya siapa? Saya Imron pak. Belum selesai, cuma panggilan sehari-hari kulhu. Sulaik dari Ghatafan datang, dikenal dengan Sulaik al-Ghatafani, bukan orang Madinah. Makanya ada al-Ghatafani dari Ghatafan. Datang ke masjid Nabi, riwayatnya sahih, Nabi sedang khutbah. Begitu datang, beliau langsung duduk, ingin i'tikaf tapi langsung duduk. Sedangkan orang Madinah itu sudah tahu, kalau mau datang ke masjid, masuk dalam, ingin i'tikaf duduk walaupun sementara, maka sunnahnya sholat dulu 2 rakaat. Jelas? Lalu tiba-tiba Nabi berkata begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjidah wa arada an ya'takifa fala yajlisa hatta yusalli rak'atain. Indahnya lisan Nabi tidak pernah menyakiti, tidak pernah mencela, tidak pernah menuduh, tidak pernah menyudutkan. Dibuat kata-katanya umum, kata Nabi, jika ada di antara kita yang hadir saat ini masuk masjid dan ingin duduk menyimak atau i'tikaf, maka alangkah lebih baiknya jangan langsung duduk tapi sholat dulu 2 rakaat. Semua tahu itu ditujukannya, itu semua paham. Orang Madinah ngerti, masuk sholat dulu baru duduk. Tapi orang Madinah yang hadir saat itu mengerti yang dimaksud Nabi bukan tahiyatul masjidnya, karena umumnya jamaah sudah tahu tahiyatul masjid. Yang dimaksud Nabi, ada tamu kita baru datang, mungkin dia bukan orang sini, karena itu dia belum tahu bagaimana ketentuan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Itu jamaah yang kumpul itu langsung semua melihat kepada Sulaik, dan yang terbersit di benaknya, saudara saya datang punya keperluan apa ke masjid yang bisa saya bantukan. Itulah jamaah. Artinya semua yang datang ke masjid itu selesai masalahnya. Dan hebatnya, mereka tidak pernah melihat status sosialnya. Siapa saya? Tidak. Sepanjang bisa berbuat baik, semua mengacungkan tangan. Datang seorang dari safar ke masjid, tiba-tiba Nabi umumkan, kita kedatangan tamu mulia, siapa yang mau menjamu beliau malam ini? Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Jamaah. Tapi yang paling duluan ngangkat itu yang dipilih Nabi, si fulan yang akan menjamunya. Dibawa ke rumahnya dengan penuh senyuman dan kebahagiaan, memberikan berita gembira pada istrinya. Kalau bahasa kita, sayang, kita punya anugerah hari ini. Kita punya anugerah. Padahal di rumah itu persediaan makan itu cuman tinggal sepiring kecil yang disiapkan, itu pun hanya untuk anak mereka. Tapi ketika melihat ada pahala, disimpulkannya ini peluang jamaah. Lalu apa komen istrinya? Saya mau tanya ibu dah bu ya. Ibu stok di dapur, beras tinggal sedikit. Sudah ditunggu anak yang lapar, nunggu makanan itu dimakan sebelum tidur. Kuotanya, porsinya hanya tinggal untuk anak itu. Tiba-tiba suami ibu bawa tamu minta dijamu. Perasaan ibu bagaimana? Kamu ngapain sih bawa orang ke sini? Udah tahu porsinya tinggal sedikit. Bikin status, nggak nyangka deh, gitu. Nyangka itu. Dikomenin dari jauh. Emang kenapa mbak? Jauh. Apa yang disambut oleh istrinya tercinta itu? Keluarga. Jadi spirit di masjid dibawa ke rumah, tidak utuh di masjid. Apa yang diajarkan oleh Nabi jamaah di masjid dibentuk di dalam rumah sebagai pendidikan keluarga. Begitu datang istrinya menyambut, Masya Allah, berkah ya sayang, Allah yang memilih kita untuk mendapatkan pahala dan kesempatan ini, bukan orang lain.
ditidurkan anaknya, disiapkan makanannya, suami bawa, digelapkan penerangannya, dihidangkan, dimintakan maaf sebagai bagian dari penghematan. Ini kami sampaikan, kita makan bersama. Yang tamu makan dengan lahap, yang tuan rumah cuma membunyikan seakan-akan dia makan. Dan ibu serta anak tidur dengan menahan lapar sampai dengan keesokan harinya. Tahukah Anda apa yang terjadi? Besoknya sifat jamaah di masjid, percikannya dengan pendidikan tarbiyah di rumah, menghadirkan apresiasi dari Allah dengan turunnya Quran surah 59 ayat 9 sampai dengan 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itulah jamaah. Itu kalau kita praktekkan sekarang. Ada yang datang ini dokter, tolong yang dokter angkat tangan. Ada yang dokter enggak angkat tangan? Ada tuh, belakang di depan, Masya Allah. Tiba-tiba maaf, ada orang yang sakit atau keluarganya sakit, nggak mampu berobat ke rumah sakit, ketemu dokter, sifat jamaah dipraktekkan, tanya, dok ada gejala begini, obatnya apa? Selesai tanpa harus ke rumah sakit. Ada yang belum dapat pekerjaan, datang ke masjid, ternyata yang datang itu yang punya peluang banyak pekerjaan, pabriknya 9, perusahaannya 50. Ketemu database di masjid ada, dikumpulkan di situ, ketemu konsultasi, dapat pekerjaan. Jadi gimana caranya yang datang tuh dengan sifat jamaah? Masjidnya kita punya sentral di setiap lokal. Apa yang terjadi? Anda pulang, koneksikan setiap masjidnya, pakai sifat jamaahnya. Gimana caranya kalau orang datang ke situ, yang lapar pulang kenyang, yang haus hilang dahaga, yang tidak punya pekerjaan direlasikan dan direkomendasikan kepada yang punya peluang. Kalau itu bisa kita gunakan di era milenial saat ini, saya punya keyakinan Anda akan melihat Islam bukan hanya tertulis dalam mushaf dan dokumentasi hadis, tapi Anda akan melihat Islam dalam kehidupan nyata yang sesungguhnya. Nah, saya berharap Muhammadiyah, Aisyah itu yang menginisiasi. Majelis tabligh kita agennya nih Pak Ibu, teman-teman. Kita agennya. Karena kata Nabi, ingat baik-baik, saya nggak tahu eranya sudah datang atau belum nih. Sayati alaikum zamanun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang satu era. Dan di dalamnya ditandai dengan taqarubuz zaman. Ketika eranya datang, tandanya waktu semakin cepat terasa. Kata Nabi, setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Kayaknya baru kemarin saya berada di sini pra-muktamar, sekarang sudah ke sini lagi. Sudah terasa belum eranya? Sudah. 2. Taqarubul aswaq. Pasar mudah diakses, digitalisasi sudah berkembang. Yang dulu Anda berangkat ke pasar naik angkot, naik motor, belanja, pulang, sekarang klik datang barangnya. Sudah datang eranya? Ketika era itu tiba, maaf, yantashirul kadzib tantashirul fitan. Fitnahnya banyak, manipulasinya banyak, hoaxnya banyak, perselisihannya banyak. Sudah tiba eranya? Sudah. Eranya sudah berubah kalau begitu. Ini yang mau saya sampaikan. Walaupun eranya berubah, sifat jamaah dan fungsi masjidnya tidak berubah. Kenapa teman-teman yang sekarang datang menyebar? Yuk coba didata komunitasnya, berapa di antara Anda, misal dari daerah mana nih? Anda dari Colomadu misal. Dari Colomadu itu punya masjid, masjidnya apa? Dari situ kenapa Anda tidak keluarkan database berapa jumlah muslim yang ada di Colomadu itu? Kemudian dimasukkan dalam database-nya, kumpulkan di dalam masjid. Setelah itu apa yang dilakukan? Maaf sekali. Coba lihat apa profesinya. Lalu kalau ada yang UMKM, bikin aplikasi karena eranya berubah, minimal bikin grup. Tampilkan di situ, ini warga Muhammadiyah Colomadu, yang jualan beras si fulan, yang jualan kain si fulan, yang jualan sayur si fulan. Jadi bukan hanya Anda mengupdate waktu sholat, tapi juga Anda mempertautkan jamaah dalam konteks digital kekinian. Jadi kalau Anda mau belanja beras, si fulan yang jualan. Anda belanja sayur, si fulan yang jualan. Ekonominya hidup, silaturahimnya terjalin, dan titik masjidnya tetap dipertemukan di dalamnya. Itu eranya. Kami sudah praktekkan di Bekasi.
Ustaz Fatur Rahman kalau mau main silahkan. Kita punya Gojek namanya Ojek Soleh. Ojek Soleh. Itu mereka dinasnya itu dimulai dari masjid pakai fingerprint. Dan yang bisa fingerprint di tempat wudhu itu hanya tukang ojek saja. Saya aja yang ngajar di situ nggak bisa, nggak bunyi itu. Pip pip, silahkan coba lagi. Tukang ojek, plip, selamat, Anda benar, masuk. Fingerprint 5 waktu. Siapa yang konsisten dengan fingerprint itu, sembako terjamin selama sebulan. Modalnya dari ZIS yang terkumpul, dimodalkan untuk perjalanan ngojek. Akses ngojeknya dari mana? Jamaah disampaikan, kartunya kartu soleh. Dibikin komunitasnya dengan aplikasi. Disambungkan ke wali kotanya. Daripada kita memberikan manfaat sama pemodal besar yang sudah kaya, kenapa nggak kita kumpulkan tukang ojek yang ada di sini, bikinkan aplikasi, mereka yang disupport oleh ASN-nya, berangkat dari situ, CSR-nya masuk, modalnya 0, rakyatnya hidup. Dan titik poinnya masjid. Masjid. Hasilnya 70-30. Yang 70 tukang ojek, 30 ditabung. Kalau mereka berhasil, 30-nya subsidi bagi yang lain. Kalau kurang, tetap dibekalkan dari situ. 0. Tapi sistem kehidupannya berjalan. Nah, kalau di masa lalu belum ada digital, semua dipraktekkan langsung. Sekarang lebih mudah. Yuk teman-teman sekarang yang kumpul nih, Solo Raya misalnya. Kenapa nggak bikin aplikasi Ansor Muhajirin? Kumpulkan satu. Saya nggak mau nyingkat, kalau disingkat takutnya nanti ada kaitan dengan golongan-golongan yang ada. Sekarang susah saya kalau mau ceramah tuh. Bilang amin dikira pro ke sini. Ya. Mari kita berubah dikira koalisi perubahan, gitu kan? Mari kita menuju Indonesia maju dikira bagian dari koalisi Indonesia maju. Saya netral saja. Saya warga Muhammadiyah saja, ya. Muhammadiyah. Yuk, saya berikan PR ya. Teman-teman di Majelis Tabligh, bisa enggak challenge-nya kita berikan sekarang challenge kepada teman-teman Majelis Tabligh, setiap wilayah harus punya ahli aplikasi. Saya minta tolong harus ada satu ahli yang bisa bikin aplikasi. Mas, kita bikin aplikasi tabligh berkemajuan misalnya. Dibikin itu semua anggota masuk situ. Masyarakat warga Muhammadiyah masuk. Nanti menyebar wilayahnya, satu wilayah provinsi, silahkan masukkan ke situ. Yang UMKM, aktivitas diupdate sampai dengan koneksikan ke masjid-masjid. Zakatnya ke sini, infaknya ke sini. Kalau ada bagian warga, Ansor Muhajirin. Muhajirin, ada bagian saudara kita yang rumahnya itu hancur, rubuh, runtuh, silahkan tinggal di-upload. Sekarang kan musim viral. Saya yakin tidak harus buka donasi, tinggal di-upload, seketika datang. Saya pernah praktekkan, cuman seorang ibu, Bu, yang butuh rice cooker karena masaknya susah. Itu begitu kita tampilkan, Ibu Fulana butuh rice cooker. Allahu Akbar, yang respon baru belum semenit sudah 100 orang. Dan mereka fastabiqul khairat. Kita punya slogannya fastabiqul khairat. Tinggal aplikasi dan implementasinya. Titik pertemuan offline-nya masjid. Tolong didata di masjid teman-teman. Berapa jumlahnya? Karena pernah kejadian di dekat tempat kami berdakwah. Masjid komplek, masjidnya hebat. Maaf, muslimnya banyak tapi jamaahnya satu sop cuma 5. Saya datang ke situ ditanya, saya tanya berapa jumlah muslimnya? Sekian ratus Ustaz. Kenapa nggak ke masjid? Nggak tahu Ustaz. Baik, sekarang kita rubah caranya. Saya minta datanya. Bapak ini, oh tinggalnya di sana. Ini tinggalnya di sana. Baik, yang nggak ke masjid nggak usah disuruh ke masjid. Nanti Sabtu malamnya kita beli buah. Nanti subuh kita jamaah, habis subuh kita kunjungin bawa buah itu. Jadi begitu datang bawa buah, kita nggak ngajak ke masjid. Assalamualaikum Pak Fulan, Waalaikumsalam. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Kirain saya sakit. Ini kami datang bawa buah dari masjid. Itu nggak diminta ke masjid, duhurnya duluan datang dibandingkan kami, Pak. Jadi saya mau simpulkan dengan cepat, ini bagian akhir dari ceramah kami. 1,
solusi bagi kehidupan milenial kali ini di era yang kita hadapi sekarang, maaf, satu, kita butuh semangat untuk kembali ke masjid. Saya ulangi, butuh semangat kembali kemana? Bu, ibu yakin gak dengan Nabi Muhammad? Kalau saya menyampaikan sesuatu, Nabi menyampaikan sesuatu, kira-kira yang paling benar siapa? Nabi. Yang paling diridhoi Allah siapa? Oke, Pak. Kalau Nabi kita itu menyampaikan, diamalkan atau ditunda? Dipraktekkan atau didiamkan? Yakin? Yakin? Siapa yang hari kiamatnya tidak ingin lelah dan sibuk? Angkat tangan. Siapa yang hari kiamatnya tidak ingin berada dalam situasi mencekam? Angkat tangan. Dah, turunkan dulu. Ternyata di antara 7 golongan yang dijamin dia dinaungi sehingga tenang saat hisab, salah satunya rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, adalah orang yang hatinya selalu lekat dengan masjid. Dan itu yang menyampaikan Nabi, bukan saya. Jadi mohon Bu, tolong mulai hari ini ingat-ingat, dorong suaminya ke masjid, paksa ke masjid. Saya ulang, paksa ke masjid. Dan kalau sudah ke masjid, praktekkan sifat jamaah. Kenali, jadikan saudara, bikin program bersama, dan mudah-mudahan dari semua program yang telah disiapkan itu, bawa nilainya ke rumah. Tanamkan menjadi jamaah. Besok lusa dalam pertemuan yang lain lagi, insya Allah, saya ulangi, insya Allah, kalau kita bertemu lagi, saya tidak hanya bertemu dengan jamaah biasa, tapi yang saya lihat benar-benar jamaah rel masjid. Ya, benar-benar jamaah rel masjid. Bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, saya mau tanya, siapa yang datang dari wilayah paling jauh? Angkat tangan. Paling jauh, bukan pengurus, jamaah. Dari mana? Sumbawa. Ada yang lebih jauh dari Sumbawa? Mana? Klaten? Oh, jauh sekali. Mana? Ya. Sulawesi. Mesir. Dari Mesir. Lagi pulang. Dari Mesir langsung ke sini. Kuliah di Al-Azhar. Sekarang lagi di sini. Sengaja ikut ke sini. Baik. Ikut Aisyah di Mesir atau tidak? Ikut, alhamdulillah. Ada yang lebih jauh dari Mesir? Baik. Kapan kembali ke Al-Azhar, ke Mesir? Baik, insya Allah tiketnya kami ganti ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan siang kali ini. Sebelum saya akhiri, saya tutup, saya ingin menegaskan 3 hal. Siap? Saya ulangi, siap? Baik. 1. Bagi teman-teman yang sudah masuk dalam lingkup keluarga besar Muhammadiyah, saya ulang nih, tolong ya, ini boleh diviralkan ke seluruh wilayah Indonesia atau di luar. Bagi yang telah masuk dalam keluarga besar Muhammadiyah, saya minta Anda bangga dan pede menjadi warga Muhammadiyah. Gak usah malu-malu ya, pengajian datang, kemudian juga tampilkan semua kegiatan-kegiatan, bukan untuk menunjukkan identitas, tapi kita ingin menunjukkan bahwa Muhammadiyah hadir untuk memberikan semangat yang berkemajuan. 1. 2, saya mohon semua yang telah termasuk dalam bagian keluarga besar ini, jadilah keluarga yang sesungguhnya. Terapkan sifat jamaah, bawa dalam keluarga, praktekkan dalam lingkungan kita. Tunjukkan Muhammadiyah berakhlak, tunjukkan Muhammadiyah kompak, dan tunjukkan Muhammadiyah dimanapun selalu mencerahkan dan berkemajuan. 3, terakhir,
Tolong jaga sifat ini sampai kita wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap jadi muslim yang baik? Siap jadi warga negara yang baik? Siap jadi warga negara jadi warga Muhammadiyah yang mencerahkan? Baik. Saya ijazahkan doa supaya dengan doa ini insyaallah kita bisa konsisten merubah diri kita menjadi lebih baik. Ya. Ini penting sekali doanya. Anda mau catat atau mau rekam boleh ya. Saya ajarkan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Saya ulang. Allahumma. Paksain. Paksain. Tolong paksa diri kita menjadi pribadi yang baik, warga Muhammadiyah yang baik, dan menjadi bagian dari hamba Allah yang baik. Dah, ini ada pengumuman baik sebelum ditutup. Siapa yang mau kuliah ke luar negeri? Baik. Turunkan. Ya, dah turunkan. Ke Libya, siapa yang mau ke Libya? Dah, turunkan. Ke Madinah. Dah, ke Mekah. Masya Allah. Dah, satu. Ini ada berita baik. Silahkan mendaftar lewat majlis tablik di wilayah masing-masing. Akan dikoordinir oleh seluruh wilayahnya. Syaratnya gampang banget. Cuman 3. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. 1, bisa bahasa Arab. Lancar. 1. Sudah? 2, hafal Quran minimal 10 juz. Masih jauh. Gampang kok ya. Nanti kita bikin daurah deh 30 hari 30 juz insyaallah. Ya, saya punya anak-anak kecil-kecil begini tuh, anak sekolah, itu 30 hari hafal 30 juz. Ada yang 24 hari, 25 hari. Jadi anak kecil hafal Quran 30 juz. Anda kan yang pernah anak-anak pasti bisa. Pasti itu. 30 prioritas. Yang ketiga, mau kembali mengabdi di Muhammadiyah. Oke? 3 itu. Saya harap seleksinya bulan depan sudah dimulai. Pemberangkatan insya Allah tahun depan. Beasiswa penuh dari S1 sampai S3. Saya sekarang yang laki-laki. Siapa yang mau jadi imam di Kanada? Dah. Di Houston di Amerika. Nah, ini saya serius. Perempuan nggak bisa, imam laki-laki. Kita alirannya aliran Al-Quran bukan Az-Zaitun. Maaf ya. Insya Allah ada peluang untuk jadi imam. Nanti saya minta majlis tablik untuk mendetilkan. Kita ada kerjasama dengan beberapa negara. Insya Allah kita siapkan untuk Ramadan supaya persiapannya mantap. Kita buka nanti untuk di Amerika, di beberapa negara bagian. Ada di Jepang. Kemudian kita batasi 3 dulu dengan di Kanada. Syaratnya cuma 2. Ya, 1 bisa bahasa Inggris lancar. Kedua, hafal Quran 30 juz. Nanti dites. Ya, nanti dites. Enggak, saya ini serius, menyampaikan serius. Itu akan disiapkan. Semua ditanggung termasuk uang saku, ya. Dan kalau belum nikah, insya Allah bisa dicarikan jodohnya di sana. Terima kasih, saya mengundang guru kita, ayahanda kita, Kiai Haji Sa'ad Ibrahim. Kemudian Pak Fatur Rahman Kamal, Pak Rektor, Profesor Dr. Sofyan Anif, untuk berada bersama-sama di depan. Mohon izin saya nanti tutup dulu. Setelah saya tutup, saya berikan kita yel-yel sama-sama. Ini beliau akan diabadikan, kita menghadap ke sana sehingga mengambil memori pertemuan kita untuk saat ini dan menunjukkan bahwa kita pernah berada di sini bersama-sama. Ya, sebelum saya akhiri, saya sekali lagi ingin sampaikan semangat ya. Kepalkan tangannya.
Muhammadiyah. Sekali lagi, Muhammadiyah. Muhammadiyah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fathu minallahi wa nasrun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.